Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai uji sensitivitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nuki Faila Sofa, yang kedua ada Muhammad Lurid, yang ketiga ada Ajin Vita Indiawati, yang keempat ada Novita Melia Putri, kemudian ada Nur Hasana, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Iranul Aziza. Yang pertama yaitu ada perubahan sesudah program optimal. Persoalan yang dihadapi masalah optimasi adalah pengoptimalan fungsi tujuan dengan mempertimbangkan sumber daya. Di dunia nyata, kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya seringkali mudah berubah-ubah. Demikian pula harga barang, besar keuntungan, biaya produksi, dan sebagainya. Perubahan-perubahan itu akan mengakibatkan perubahan model matematika dan akhirnya dapat mengubah program optimal. Beberapa kemungkinan terjadi perubahan setelah suatu masalah program linear ditemukan program optimalnya, yaitu yang pertama yaitu perubahan kapasitas sumber daya, yang kedua perubahan harga atau keuntungan, yang ketiga ada perubahan elemen-elemen pada matrik koefisien, kemudian ada perubahan banyak variabel, dan yang terakhir ada perubahan banyaknya pertidaksamaan atau persamaan pada kendala. Sebagai bahan pembahasan uji sensitivitas berikut, sebuah contoh masalah program linear. Soal, sebuah pabrik kimia memproduksi 3 macam zat kimia, yaitu zat A, zat B, dan juga zat C. Zat A setiap kaleng membutuhkan 1 kg zat P dan 2 kg zat Q, serta memberikan keuntungan $5 setiap kaleng. Zat B setiap kaleng membutuhkan bahan 1 kg zat P, 3 kg zat Q, dan 1 kg zat R, serta memberikan keuntungan $3 setiap kaleng. Zat C setiap kaleng membutuhkan bahan 2 kg zat P dan 4 kg zat R, serta memberikan keuntungan $2 setiap kaleng. Pada periode pertama, persediaan zat P sebanyak 860 kg, zat Q 920 kg, dan zat R 840 kg. Pabrik menghendaki keuntungan sebesar-besarnya dari hasil penjualan zat A, zat B, dan zat C. Proses pemecahan masalah ini dengan menggunakan metode simplex. Penyelesaiannya yaitu pertama kita harus menulis model matematikanya, yaitu fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 5U ditambah 3V ditambah 2W. Kemudian fungsi kendalanya yaitu ada U ditambah V ditambah 2W kurang dari sama dengan 860. Yang kedua yaitu 2U ditambah 3V kurang dari sama dengan 920. Yang ketiga yaitu V ditambah 4W kurang dari sama dengan 840. U, V, W lebih dari 0. Dengan Z merupakan besarnya keuntungan, U banyaknya produksi ZA, V banyaknya produksi ZB, dan W banyaknya produksi ZC. Tabel 5.1a merupakan tabel awal dari permasalahan berikut. Kemudian pada tabel 5.1a ini kita temukan bahwa kolom kuncinya itu untuk yang memiliki nilai negatif terbesar, yaitu pada kolom U. Sehingga pada tabel kedua ditemukan hasil sebagai berikut, seperti yang telah dipelajari pada pertemuan. Langkah selanjutnya yaitu mencari tabel 5.1.c. Yang tidak lain ditampilkan sebagai berikut. Yang baris pertama yaitu tidak lain adalah Z, yaitu besarnya keuntungan. Kemudian yang kedua CB, VDB, P1, U, V, W, S1, S2, S3. Pada baris ketiga, kolom pertama yaitu 2, kemudian W, 200, 0, negatif 1/4, 2, 1/2, negatif 1/2, 0. Kemudian pada baris keempat yaitu 5, U, 460, 1, 3/2, 0, 0, 1/2, 0. Kemudian pada baris kelima yaitu 0 didapat 0, S3, 40, 0, 1, 2, negatif 2, 1, 1. Kemudian perolehan dari CC dikurangi CC yaitu 2700, 0, 9/2, 4, 1, 0, 2, dan 0. Berdasarkan pada tabel 5.1.c,
pabrik memperoleh laba sebesar $2.700 dan dicapai apabila pabrik memproduksi 460 kaleng ZA, kemudian 200 kaleng pada ZC, dan tidak memproduksi pada ZB. Pada tabel 5.1.C, variabel yang masuk basis adalah U, W, dan S3. Matriks koefisien yang berkaitan dengan ketiga variabel tersebut pada program awal adalah B dengan matriks 1, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 1. Dengan inverse-nya adalah B inverse, yaitu 0, 1 per 2, 0, 1 per 2, negatif 1 per 4, 0, negatif 2, 1, 1. Selanjutnya yaitu program optimal dengan variabel U yaitu 460, kemudian variabel W yaitu 200, dan S3 yaitu 40 dapat diperoleh dengan cara berikut, yaitu di 0, 1 per 2, 0, 1 per 2, negatif 1 per 4, 0, negatif 2, 1, 1. Kemudian 860, 920, 840, 460, 200, dan 40. Selanjutnya yaitu B, perubahan kapasitas sumber daya. Misalkan dari masalah yang diberikan pada contoh 5.1, untuk periode 2 terjadi perubahan pada kapasitas, yaitu perubahan persediaan ZP dengan berkurangnya alfa per kilogram atau bertambahnya alfa kilogram. Perubahan ini dalam model matematika akan menyebabkan perubahan pada kendala 5.1.b. Dengan menggunakan notasi matriks nilai ruas kanan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu 860, 920, 840. Setelah mengalami perubahan akan berubah menjadi 860 ditambah alfa, 920, dan 840. Apabila pada masalah tersebut tetap dikehendaki variabel U, W, dan S3 tetap masuk program pada program optimal, maksimal harus dipenuhi sebagai berikut, yaitu dengan matriks 0, 1 per 2, 0, 1 per 2, negatif 1 per 4, 0, negatif 2, 1, 1. Kemudian notasi matriks pada ruas kanan yang telah mengalami perubahan, yaitu 860 ditambah alfa, 920, dan 840 harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya diperoleh yaitu 0 dikali 860 ditambah alfa ditambah 1 per 2 dikali 920 ditambah 0 kali 840 lebih besar sama dengan 0. Dapat diperoleh yaitu negatif 2 kali 860 ditambah alfa ditambah 1 kali 920 ditambah 1 kali 840 lebih dari sama dengan 0. Dari sistem pertidaksamaan ini dapat disimpulkan bahwa alfa lebih besar dari sama dengan negatif 400 kurang dari sama dengan 20. Apabila banyaknya persediaan ZP pada periode 2 ditetapkan P1 kg, maka variabel dalam basis pada tabel optimal tetap, yaitu U, W, dan S3. Rentang nilai B1 menunjukkan kepekaan atau sensitivitas dari nilai B1. Kemudian pada contoh, program optimal dan Z maksimal masalah yang diberikan pada contoh 5.1 dengan nilai B1 berubah menjadi 850 dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 0, 1 per 2, 0, 1 per 2, negatif 1 per 4, 0, negatif 2, 1, 1. Kemudian notasi pada ruas kanan 850, 920, 840. Kemudian 460, 195, dan 60. Jadi berarti Z maksimal yaitu diperoleh 425 dikali 5
ditambah 0 kali 3 ditambah 195 dikali 2 diperoleh yaitu 2720. Jika U 460, W yaitu 195 dan S3 yaitu 60. Jadi program optimal masalah tersebut ialah 425, 0, dan 195. Selanjutnya yaitu perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Perubahan harga, biaya, atau keuntungan akan menyebabkan perubahan koefisien fungsi tujuan. Masalahnya adalah seberapa besar perubahan suatu koefisien fungsi tujuan sehingga tidak mengubah PO. Contohnya yaitu misalkan masalah yang diberikan pada contoh 5.1 mengalami perubahan pada keuntungan yang diperoleh untuk setiap kaleng ZB dari $3 menjadi gamma dolar. Maka tabel 5.1.c berubah menjadi tabel 5.3.c. Dapat dilihat pada tabel 5.3.c pada kolom kelima yang awalnya yaitu angka 3 diubah menjadi gamma sehingga W negatif 1/4, U-nya 3/2, S3-nya yaitu 1, YC dikurangi CC, 7 dikurangi gamma. Penyelesaian agar PO tetap, maka haruslah YC kurangi CC lebih dari sama dengan 0. Masalah pada contoh ini akan mempunyai PO yang sama dengan masalah contoh 5.1. Apabila 7 dikurangi gamma lebih dari sama dengan 0 atau gamma kurang dari sama dengan 7. Apabila diberikan gamma sama dengan 6, maka Z2 dikurangi C2 sama dengan 1 lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh PO yang sama. Apabila diberikan gamma sama dengan 10, maka Z2 dikurangi C2 sama dengan negatif 3, sehingga tabel 5.3.c bukanlah tabel optimal. Selanjutnya D. Penambahan kendala baru. Masalah di dunia nyata seringkali muncul keterbatasan sumber daya tertentu yang sebelumnya tak ada pembatasan. Pada masalah pembangunan perumahan oleh pengembang, mungkin pada suatu periode persediaan semen di pasar cukup tersedia, tetapi mungkin pada periode berikutnya terjadi kelangkaan semen, sehingga pembelian semen oleh siapapun dibatasi oleh pemerintah, sehingga ada penjatahan bagi setiap pengembang. Contohnya yaitu perhatikan masalah yang diberikan pada contoh 1. Andaikan setiap kaleng ZA, ZB, dan ZC dalam pembuatan menggunakan bahan masing-masing 1 kg. Pada periode 1 persediaan ZS tak terbatas, tetapi pada periode 2 persediaan terbatas sebanyak 720 kg. Model matematika yang sesuai dengan periode 2 yaitu max yield sama dengan 5U ditambah 3V ditambah 2W. HM U ditambah V ditambah 2W kurang dari sama dengan 860. 2U ditambah 3V kurang dari sama dengan 920. U ditambah 4V kurang dari 840. U ditambah V ditambah W kurang dari sama dengan 720. U VW lebih dari sama dengan 0. Jadi saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bajeng. Penyelesaiannya selanjutnya diperoleh tabel awal seperti pada tabel 5.4.2, sehingga diketahui datanya sebagai berikut ini. Datanya dimasukkan di sini menggunakan metode Charnes. Bisa dilihat seperti pada berikut. Terdapat CB, VDB, dan ada ZC dikurangi CC. Berarti itu menggunakan metode Charnes. Penyelesaian sistem persamaan yang tertuang dalam tabel 5.4.a matriks koefisiennya belum memuat matriks identitas I4X4. Oleh karena itu kita lakukan operasi baris kolom sehingga A41 dan A43 sama dengan 0. Hasil operasi baris kolom untuk mendapatkan A41 sama dengan 0 akan memberikan tabel 5.4.b. Hasil operasi baris kolom untuk mendapatkan A43 akan memberikan tabel 5.4.c. Penyelesaian tabel 5.4.b seperti terlampir pada berikut. Bisa dimasukkan data-data sesuai dengan yang sudah diketahui.
Bisa dilihat teman-teman semuanya. Penyelesaian tabel 5.4.c adalah tabel optimal dengan Zmax sama dengan 2700 dan P0 jika U sama dengan 460, V sama dengan 0, W sama dengan 200. Penambahan kendala pada contoh ini tidak mengubah P0. Penambahan variabel baru. Misalkan dari masalah yang diberikan pada contoh 5.1 untuk periode 2 terjadi penambahan banyaknya macam zat diproduksi karena tuntutan pasar pada periode kedua pabrik mengeluarkan produksi baru yaitu zat D. Setiap kaleng zat D membutuhkan 1 kg zat P, 1 kg zat Q, dan 1 kg zat R dengan keuntungan $10 setiap kaleng. Misalkan X adalah banyaknya zat D yang akan diproduksi dalam zat D yang akan diproduksi dalam satuan kaleng, maka diperoleh model matematika sebagai berikut. Max Z sama dengan 5U plus 3V plus 2W plus 10X. Himpunan fungsi kendalanya yaitu U plus W plus 2W plus X kurang dari sama dengan 860. 2U plus 3V plus X kurang dari sama dengan 920. U plus 4V plus X kurang dari sama dengan 840 dan terdapat fungsi non negatif U, V, W lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, dengan menambahkan ke dalam tabel optimal, tabel 5.1.c akan diperoleh tabel 5.7.a, tabel 5.7.b, dan tabel 5.7.c. Nah, pada tabel 5.7.a terdapat kendala bintang pada tabel X dan terdapat kolom kunci di tabel X. Kemudian pada tabel 5.7.b, S3-nya digantikan dengan X-nya. Kemudian terdapat kendala bintang pada S1-nya dan terdapat kolom kunci di S1-nya. Kemudian pada tabel 5.7.c ini W-nya digantikan dengan S1. Dan penambahan variabel baru dalam contoh ini memberikan PO baru yaitu U sama dengan 164, V sama dengan 0, W sama dengan 0, dan X sama dengan 360, serta Z max sama dengan 4420. Penambahan produk baru di samping meningkatkan keuntungan juga tidak ada bahan ZP, ZQ, dan ZR yang tersisa. Hal ini terlihat pada variabel tambahan yang masuk basis yaitu S1 dengan S1 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu penyelesaian pada tabel 6.1.c. Variabel dalam basis adalah S1, S2, dan S3 dengan B sama dengan matriks pada baris 1 A14, A15, A16, pada baris 2 A24, A25, A26, pada baris 3 A34, A35, A36 sama dengan matriks pada baris 1 1 0 0, pada baris 2 0 1 0, pada baris 3 0 0 1. B bintang sama dengan matriks A bintang pada baris 1 A bintang 14, A bintang 15, A bintang 16, pada baris 2 A bintang 24, A bintang 25, A bintang 26, pada baris 3 A bintang 34, A bintang 35, A bintang 36 sama dengan matriks pada baris 1 1/2, 1/4, 0, pada baris 2 0, 1/2, 0, pada baris 3 negatif 2 0 1. Penyelesaian selanjutnya, karena pada masalah ini matriks pada kolom ketiga atau matriks pada W diubah dari A3 sama dengan matriks pada baris 1 2, pada baris 2 0, pada baris 3 4 menjadi A3 sama dengan matriks pada baris 1 1/2, pada baris 2 1/4, pada baris 3 1. Maka A bintang 3 sama dengan B bintang dikali A3 sama dengan matriks pada baris 1 3/16, pada baris 2 1/8, pada baris 3 1/4. Jika dimasukkan pada tabel 5.1.c untuk menggantikan matriks pada kolom ketiga, maka akan diperoleh tabel 5.8.a. Selanjutnya diperoleh tabel 5.8.b
dan tabel 5.8.c. Penyelesaian selanjutnya yaitu pada tabel 5.8.a. Untuk CB-nya 2, VDB-nya yaitu W, B1 kolom B1 200, kolom U 0, kolom V negatif 1/4, kolom W 3/16, kolom S1 1/2, kolom S2 negatif 1/4, kolom S3 0. Untuk CB-nya 5, kolom FDB-nya U, kolom B1 460, kolom U 1, kolom V 3/2, kolom W 1/8, kolom S1 0, kolom S2 1/2, kolom S3 0. Untuk CB-nya 0, kolom FDB S3, B1 kolom B1 0, kolom V 2, kolom W 1/4 bintang, kolom S1 negatif 2, kolom S2 1, kolom S3 T 1. Untuk VDB-nya ZJ dikurangi CJ, kolom B1 2700, kolom U 0, kolom V 4, kolom W negatif 1, kolom S1 0, kolom S2 2, kolom S3 0. Penyelesaian selanjutnya yaitu pada tabel 5.8.b, yaitu pada kolom CB-nya itu 2, pada kolom VDB W, pada kolom B1 170, pada kolom U 0, pada kolom V negatif 13/4, pada kolom W 0, pada kolom S1 2 bintang, pada kolom S2 negatif 1, pada kolom S3 negatif 1/4. Untuk CB-nya 5, pada kolom VDB itu U, pada kolom B1 440, pada kolom U 1, pada kolom V 1/2, pada kolom W 0, pada kolom S1 1, pada kolom S2 0, pada kolom S3 negatif 1/2. Untuk CB-nya 2, pada kolom VDB-nya itu W, pada kolom B1 160, pada kolom U 0, pada kolom V 8, pada kolom W 1, pada kolom S1 negatif 8, pada kolom S2 4, pada kolom S3 4. Untuk kolom VDB-nya itu ZJ dikurangi CJ, maka pada kolom B1 itu 2860, pada kolom U 0, pada kolom V 15, pada kolom W 0, pada kolom S1 negatif 7, pada kolom S2 6, pada kolom S3 5. Penyelesaian selanjutnya yaitu tabel 5.8.c. Untuk CB-nya 0, pada kolom VDB itu W, pada kolom B1 85, pada kolom U 0, pada kolom V negatif 7/8, pada kolom W 0, pada kolom S1 1, pada kolom S2 negatif 1/2, pada kolom S3 negatif 18. Untuk CB-nya 5, pada kolom VDB itu U, pada kolom B1 335, pada kolom U 1, pada kolom V 11/8, pada kolom W 0, pada kolom S1 0, pada kolom S2 1/2, pada kolom S3 17 1/2. Untuk CB-nya itu 2, maka kolom VDB itu W, pada kolom B1 810, pada kolom U 0, pada kolom V 1, pada kolom W 1, pada kolom S1 0, pada kolom S2 0, pada kolom S3 3. Untuk kolom VDB-nya itu ZJ dikurangi CJ, maka kolom B1 itu 3345, pada kolom U 0, pada kolom V 47/8, pada kolom W 0, pada kolom S1 0, pada kolom S2 2,5, pada kolom S3 93,5. Penyelesaian selanjutnya yaitu tabel 5.8.c adalah tabel optimal yang memberikan Z maksimal atau maksimum sama dengan 3345. Untuk U sama dengan 355, V sama dengan 840, dan S1 sama dengan 0.
perubahan koefisien teknis pada variabel W ternyata meningkatkan nilai Z. Ini berarti perubahan komposisi bahan ZR memberikan keuntungan lebih tinggi walaupun kapasitas bahan besarnya keuntungan per kaleng tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.